Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen M. Fatun Nadhor, MAG, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, karena telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk memaparkan materi presentasi dengan judul Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Vega Tribuana Handayani, nomor absen 16 dengan NIM 1262062020066, dan saya sendiri yaitu Siti Mariatul Kiptiah, nomor absen 19 dengan NIM 1262062002070. Berikut penjelasan materi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama atau poin A yaitu pengertian pendidikan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan memiliki arti yaitu pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan dan cara mendidik. Sedangkan Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah. Ada beberapa definisi pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya yang pertama yaitu Muhammad Fadil Al-Jamali. Beliau berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar dan kemampuan ajarannya. Yang kedua yaitu Omar Muhammad Al-Taumi. Beliau berpendapat pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku dalam kehidupan baik individu maupun bermasyarakat, serta berinteraksi dengan alam sekitar melalui proses kependidikan berlandaskan nilai Islam. Yang ketiga, menurut pendapat Muhammad Munir Mursy, pendidikan Islam adalah pendidikan fitrah manusia karena Islam adalah agama fitrah. Maka segala perintah, larangan, dan kepatuhannya dapat mengantarkan mengetahui fitrah ini. Yang terakhir, menurut Hasan Langgulung, beliau berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses spiritual, akhlak, intelektual, dan sosial yang berusaha membimbing manusia dan memberinya nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teladan ideal dalam kehidupan yang bertujuan mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah segala upaya atau proses pendidikan yang dilakukan untuk membimbing tingkah laku manusia, baik individu maupun sosial, untuk mengarahkan potensi baik potensi dasar maupun ajar yang sesuai dengan fitrahnya melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai Islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. B. Ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyeluruh dan mengandung generalisasi baik semua jenis dan tingkat pendidikan Islam yang ada, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sebagai ilmu, pendidikan Islam memiliki ruang lingkup yang sangat luas, karena di dalamnya terdapat segi-segi dan pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Segi-segi dan pihak-pihak yang terlibat antara lain: 1. Mendidik, yaitu semua kegiatan, tindakan, atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik ketika menghadapi atau mengasuh anak didik, atau dengan kata lain, yaitu sikap atau tindakan menuntun, membimbing, memberikan pertolongan oleh pendidik kepada anak didik dengan tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan. Kedua, anak didik, yaitu pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan karena perbuatan atau tindakan mendidik itu dilakukan hanya untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan Islam, yaitu landasan menjadi sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam yang dilakukan
Dalam hal ini, dasar atau sumber pendidikan yaitu arah kemana anak didik akan dibawa, atau secara ringkas yaitu ingin membentuk anak didik menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah. Yang keempat yaitu pendidik. Objek yang melaksanakan pendidikan Islam, di mana pendidikan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungannya pendidikan, baik atau tidaknya pendidik berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan Islam. Yang kelima, materi pendidikan Islam, yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar agama Islam yang disusun sedemikian rupa untuk disajikan atau disampaikan kepada anak didik. Yang keenam, metode pendidikan Islam, yaitu cara yang paling tepat dilakukan oleh pendidik untuk mempunyai bahan atau materi pendidikan Islam kepada anak didik. Ketujuh, evaluasi pendidikan, yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian hasil belajar anak didik. Yang kedelapan, alat-alat pendidikan Islam, yaitu alat-alat yang dapat digunakan selama melaksanakan pendidikan Islam agar tujuan pendidikan Islam tersebut lebih berhasil. Yang terakhir atau kesembilan, yaitu lingkungan sekitar, keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam. Islam adalah ajaran yang menyeluruh dan terpadu. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan-urusan keduniaan maupun hal-hal yang mencakup keakhiratan. Pendidikan adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Secara keseluruhan, ia merupakan bagian yang terpadu dari aspek-aspek ajaran Islam. Dasar pendidikan Islam identik dengan dasar ajaran Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar pemikiran dalam sistem pendidikan bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan kepada keyakinan semata. Lebih jauh, kebenaran itu juga sejalan dengan kebenaran yang dapat diterima oleh nalar. Al-Quran dan Sunnah telah menguraikan dengan jelas dasar-dasar pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama ada dasar tauhid. Seluruh kegiatan pendidikan Islam dijiwai oleh norma-norma ilahiyah dan sekaligus dimotivasi sebagai ibadah. Yang kedua ada dasar kemanusiaan. Yang dimaksud dengan dasar kemanusiaan adalah pengakuan dan hakikat dan martabat manusia. Yang ketiga ada dasar kesatuan. Umat manusia yang dimaksud dengan dasar ini adalah pandangan yang melihat bahwa perbedaan suku bangsa, warna kulit, bahasa, dan sebagainya bukanlah halangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan ini, karena pada dasarnya semua manusia memiliki tujuan yang sama, yaitu mengabdi kepada Tuhan. Selanjutnya ada dasar keseimbangan. Yang dimaksud dengan dasar keseimbangan adalah prinsip yang melihat antara urusan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, individu dan sosial, ilmu dan amal, dan seterusnya, adalah merupakan dasar yang antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling membutuhkan. Yang terakhir ada dasar rahmatan lil alamin. Maksud dari dasar ini adalah melihat bahwa seluruh karya setiap muslim termasuk dalam bidang pendidikan adalah berorientasi pada terwujudnya rahmat bagi seluruh alam. Fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan dengan lancar. Pendidikan Islam juga mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan kepribadian dan mental anak, karena pendidikan Islam mempunyai dua aspek terpenting, yaitu aspek pertama dari pendidikan Islam adalah yang ditujukan pada jiwa atau pembentukan kepribadian. Artinya bahwa melalui pendidikan Islam ini anak dididik diberikan keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Aspek kedua dari pendidikan Islam adalah yang ditujukan pada aspek pikiran atau intelektualitas.
yaitu pengajaran agama Islam itu sendiri. Artinya bahwa kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh ciptaannya tidak akan sempurna manakala isi makna yang dikandung oleh setiap firman-Nya tidak dimengerti dan dipahami secara benar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan Islam adalah 1. Memperkenalkan dan mendidik anak didik agar meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, pencipta semesta alam beserta seluruh isinya. Biasanya dimulai dengan menuntunnya mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, ada memperkenalkan pada anak didik apa yang mana diperintahkan, mana yang dilarang, halal atau haram. Selanjutnya ada melatih anak agar sejak dini dapat melaksanakan ibadah, baik ibadah yang menyangkut hablum minallah maupun ibadah yang menyangkut hablum minannas. Selanjutnya ada mendidik anak didik agar mencintai Rasulullah SAW, mencintai ahli baitnya dan cinta membaca Al-Quran. Selanjutnya mendidik anak didik agar hormat kepada orang tua dan tidak merusak lingkungannya. Visi dan misi pendidikan Islam. Visi pendidikan Islam sesungguhnya melekat pada visi ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian, visi pendidikan Islam yang sejalan dengan visi ajaran Islam yang bertumpu pada terwujudnya kasih sayang pada semua makhluk ciptaan Tuhan, ternyata memiliki jangkauan pengertian yang amat luas. Misi adalah tugas yang dirasakan oleh seseorang dan atau lembaga sebagai suatu kewajiban untuk melaksanakan demi agama, ideologi, patriotisme, dan lain-lain. Misi lebih lanjut dapat dikatakan sebagai langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan efektif dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Sejalan dengan visi pendidikan Islam, maka misi pendidikan Islam juga erat kaitannya dengan misi ajaran Islam, yaitu adanya upaya memperjuangkan, menegaskan, melindungi, mengembangkan, menyantuni, dan membimbing tercapainya tujuan keadilan agama bagi manusia. Visi dan misi pendidikan Islam yang merupakan harapan, cita-cita, dan tujuan pendidikan Islam pada dasarnya dibangun dari nilai-nilai Islam dan hasil analisa terhadap keberadaan pendidikan Islam. Untuk yang terakhir atau poin F yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan sendiri memiliki pengertian atau arti yaitu arah, haluan atau yang dituju atau suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Tujuan pendidikan adalah suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya. Di dalam pendidikan Islam terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu maksud atau perubahan yang dikehendaki yang diusahakan oleh pendidik untuk mencapainya. Menurut Al-Abrashi, dalam kajiannya tentang pendidikan Islam terdapat 5 tujuan umum bagi pendidik Islam, yaitu 1. Untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia, 2. Mempersiapkan untuk kehidupan akhirat, 3. Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat, 4. Menumbuhkan semangat ilmiah pada belajar dan memuaskan keingintahuan dan memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri. 5. Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknikal, dan pertukangan supaya dapat menguasai profesi tertentu. Tujuan khusus pendidikan Islam yaitu perubahan yang diinginkan yang merupakan bagian termasuk di bawah tiap tujuan umum pendidikan. Atau dengan kata lain, gabungan pengetahuan, keterampilan, pola-pola, tingkah laku, sikap, nilai-nilai, dan kebiasaan. Tujuan khusus antara lain yaitu 1. Memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah Islam, dasar-dasarnya, asal-usul ibadah, dan tata cara melaksanakannya. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran yang benar terhadap agama, termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak yang mulia. Ketiga, menanamkan keimanan kepada Allah SWT dan kepada malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, dan hari akhir berdasar pada paham kesadaran dan perasaan.
Keempat, menanamkan rasa cinta dan rasa menghargai Al-Quran, membacanya dengan baik dan memahaminya, serta mengamalkannya. Kelima, menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam. Keenam, menumbuhkan rasa percaya diri, optimisme, dan tanggung jawab. Ketujuh, mendidik generasi muda dengan menguatkan akidah dan nilai-nilai, membiasakan mengatur emosi dan membimbingnya dengan baik. Kedelapan, menanamkan iman yang kuat kepada Allah, semangat keagamaan, dan akhlak pada diri mereka untuk menyuburkan hati mereka dengan rasa cinta, zikir, dan takut kepada Allah. Yang terakhir, kesembilan, membersihkan hati mereka dari rasa dengki, hasad, iri hati, benci. Berikut video penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga penjelasan tadi membawa manfaat dan juga menambah ilmu serta memperluas wawasan kita semua. Kami dari kelompok 1 memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.